Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haya Aswita Holilila, jurusan Ekonomi Syariah semester 6 Unit 2. Baik, di video kali ini saya akan memenuhi tugas akhir MK seminar proposal, yang mana di video kali ini saya akan mempresentasikan PPT seminar proposal saya yang berjudul Analisis Ketergantungan Masyarakat Terhadap Bantuan Sosial dalam Perspektif Ekonomi Syariah Studi Kasus Kota Langsa, Aceh. Nah, yang pertama ini adalah latar belakang. Bantuan sosial seperti PKH, BLT, dan BPNT penting untuk menjaga kesejahteraan masyarakat, terutama saat krisis. Pada tahun 2023, lebih dari 28 juta keluarga di Indonesia menerimanya. Di Kota Langsa sendiri, ada tercatat lebih dari 12.000 keluarga menjadi penerima rutin. Meski bermanfaat, ketergantungan jangka panjang terhadap bantuan sosial dapat menurunkan produktivitas dan melemahkan kemandirian. Ini bertentangan dengan prinsip Islam seperti Al-Kifayah dan Hifz al-Mal yang menekankan usaha mandiri dan menjaga harta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah." Hadis riwayat Bukhari Muslim, menekankan pentingnya menjadi pemberi bukan penerima terus-menerus. Solusi berbasis syariah seperti zakat produktif dan pelatihan ekonomi menjadi kunci dalam membangun masyarakat yang mandiri dan produktif. Penelitian ini mengkaji masalah tersebut secara mendalam di Kota Langsa. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Fenomena ketergantungan terhadap bantuan sosial semakin mencolok, termasuk di Kota Langsa. Meski PKH, BLT, dan BPNT bertujuan membantu masyarakat miskin, banyak penerima justru menjadi pasif dan enggan mencari pendapatan mandiri. Kondisi ini mengancam semangat produktivitas dan bertentangan dengan nilai ekonomi syariah seperti Al-Kifayah, kecukupan diri, Hifz al-Mal, menjaga harta, serta pentingnya kerja keras dalam Islam. Kurangnya program pemberdayaan berbasis nilai-nilai Islam memperparah ketergantungan tersebut. Maka perlu kajian mendalam untuk memahami akar masalah dan mencari solusi dalam perspektif ekonomi syariah. Rumusan masalah ini bagaimana bentuk ketergantungan masyarakat Kota Langsa terhadap bantuan sosial pemerintahan. Selanjutnya ada apa dampak ketergantungan tersebut terhadap motivasi produktivitas masyarakat. Selanjutnya ada bagaimana pandangan ekonomi syariah terhadap fenomena ketergantungan sosial ini. Dan yang terakhir ada strategi pemberdayaan ekonomi syariah seperti apa yang dapat diterapkan untuk mengatasi ketergantungan tersebut. Nah, tujuan penelitian ini itu untuk menganalisis bentuk dan tingkat ketergantungan masyarakat Kota Langsa terhadap bantuan sosial. Selanjutnya ada menilai dampak ketergantungan terhadap motivasi produktivitas masyarakat. Selanjutnya ada mengkaji fenomena ketergantungan sosial dari perspektif ekonomi syariah, merumuskan strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat berdasarkan nilai-nilai Islam. Nah, selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama ini ada manfaat teoritis, yaitu menambah literatur ekonomis syariah seperti peran bantuan sosial dalam memproduktivitas dan memperdayaan masyarakat dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya. Dan next ada manfaat praktis bagi pemerintah Kota Langsa. Ini rekomendasi agar program bansos bersifat produktif dan berkelanjutan berbasis syariah. Untuk lembaga zakat dan ormas Islam, ini ada panduan menyalurkan bantuan agar mendorong kemandirian mustahik. Dan yang terakhir untuk masyarakat, membangun kesadaran bahwa bantuan sosial adalah pemicu atas kerja, bukan ketergantungan. Nah, landasan teori yang digunakan ada dependensi teori, menjelaskan bahwa ketergantungan jangka panjang pada bantuan dapat melemahkan potensi produktif suatu kelompok. Selanjutnya ada teori pemberdayaan ekonomi, yaitu menekankan pada peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat melalui pelatihan dan akses terhadap sumber daya produktif. Dan yang terakhir ada zakat. Ini ada zakat produktif, yaitu
pendekatan distribusi zakat yang diarahkan pada usaha ekonomi agar mustahi bisa berubah menjadi muzaki. Nah, faktor-faktor terjadi ketergantungan ini ada faktor ekonomi, faktor sosial, faktor psikologis, faktor pendidikan, faktor kelembagaan, dan yang terakhir ada faktor nilai dan budaya. Nah, selanjutnya ada kerangka pemikiran, yaitu pemberdayaan ekonomi syariah seperti zakat produktif, pelatihan koperasi syariah itu akan mengarah untuk motivasi produktivitas dan arahnya ke masyarakat itu menjadi dua, kemandirian ekonomi dan bantuan sosial, yaitu ketergantungan. Penelitian terdahulu ada Nurdin dan Suryani 2021, pelatihan ekonomi dapat mengurangi ketergantungan masyarakat pada bantuan. Dan next ada Yuliani 2022, penguatan UMKM efektif dalam membentuk kemandirian ekonomi keluarga miskin. Dan next ini ada Utami et al 2023, integrasi program sosial dan pemberdayaan ekonomi terbukti meningkatkan kesejahteraan. Dan yang terakhir ini ada Hidayatullah 2021, zakat produktif mampu meningkatkan peran mustahi menjadi muzaki. Nah, metode penelitian ini saya menggunakan pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis studi kasus. Lokasi penelitian berada di Kota Langsa, Aceh pada Agustus sampai selesai 2025. Informan dipilih secara purposis sampel, yaitu mereka yang telah menerima bantuan minimal 2 tahun serta tokoh pemberdayaan ekonomi syariah. Teknik pengumpulan data ini wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi dan analisis data. Ada reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Mungkin cukup sekian hasil presentasi saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.